Rambutnya masih on banget, eyeliner masih on banget. Itu tuh agak mengganggu sih sebenarnya. Kan mereka kantor bawa ini blower makeup. Dia lagi di Sandra, tolong. Ada bagian payudara kelihatan. Si anaknya duta besar, aku masih inget banget dia. Soalnya dibuka gini loh, seret gitu. Bahaya guys. Ya udah, jadi pengen nonton Spanyol lagi. Ya, kita mau ngomongin Money Heist, Yes. Joint Economic Area. Iya. Jadi ini adalah remake-nya versi Korea. Akhirnya sudah tayang ya, gila. 6 episode dulu nih ceritanya. Iya, total 12 nanti. Bener banget. Cuman di sini yang mainnya juga keren-keren sih ya. Iya. Rata-rata emang Udah dikenal ya. aktor dikenal banget lah ya. Yang jadi Berlin lah contohnya, mungkin kalian nonton di Squid Game kemarin ya. Terus yang jadi Tokyo juga ya, dia pernah main film juga The Call yang ada di Netflix. Yang jadi profesor, bahkan itu dia itu jadi penjahat di film Old Boy dulu, gokil ya. Yang jadi direktur bank alias itu. Arturito versi Korea, itu juga di Parasite. Iya. Ingat banget lah mukanya ya. Bener. Udah nonton lah ya pastinya, tapi yang belum nonton kayak tadi ceritanya tentang perampok yang menyusup ke gedung Percetakan Nasional ya, dan mereka berusaha mencetak duit di situ ya. Iya. Untuk akhirnya dibawa kabur gitu. Iya, berarti kan sebenarnya nggak nyuri duit siapa-siapa ya. Iya benar. Dan yang menariknya sebenarnya dari Money Heist yang dulu itu adalah yaitu adu strategi ya antar para perampok dan polisi. Bisa dibilang aktor aktrisnya lebih enak dilihat nggak sih? Maksudnya kamu ini sebenarnya jelek-jelek gitu? Enggak. Kayak Tokyo-nya, karakter Tokyo tuh di sini lebih lovable sih sebenarnya. Aku suka. Maksudnya antara suka nggak suka sih bingung juga ya. Soalnya kalau di yang Spanyol itu Tokyo tuh nyebelin banget, nyebelin, bucin terus. Tapi lebih sangar. Jadi aku suka juga Tokyo yang itu gitu. Nah kalau Tokyo yang Korea ini kayak kurang sangar gitu. Kayak ya udah sama kayak yang lain gitu, kayak nggak ada yang menonjol banget. Iya benar. Gitu. Benar, tapi ya itu enak dilihat aja. Kayak Denver lah, Denver di sini lebih cakep ganteng, banget iya, jauh ya. Terima kasih. Bukan kamu, Liz. Denver itu cakep gitu. Kalau yang di Spanyol kan kayak emang preman banget. Bahkan si polisinya yang siapa namanya? Inspektur yang itu ya, Wujin. Iya, itu kayak baju bagus-bagus banget tuh. Iya kan, dia kan kayak dating gitu, bajunya bagus-bagus gitu, enak banget dilihatnya. Sedangkan kalau yang Spanyol kan pakai blazer lagi, tuh. Jadi kayak ini tuh mata tuh lebih seger aja sebenarnya. Kayaknya emang itu salah satu ciri khas drakor kali ya. Emang harus bagus secara look, secara visual emang harus selalu memanjakan mata gitu. Jadi ya emang kelihatan. Bahkan ke Money Heist remake-nya pun mereka tetap kayak gitu ya. Pertama mulai deh diceritain Tokyo gimana. Dari awal kayak yang dia ini loh kerjain Ina Inu gitu. Terus dia ngebunuh siapa sih yang melintah darat gitu, kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh banyak dikasih tahu backstory-nya, itu menarik sih sebenarnya. Tapi entah kenapa kalau aku waktu nonton yang Spanyol tidak apa-apa juga sebenarnya, nggak diceritain backstory-nya. Jadi kayak masih masuk sih, dan aku masih ngerti mereka itu siapa. Tapi kalau di Korea kelebihannya emang ada tentang cerita mereka dulunya gitu. Iya sih. Lebih seru. Bagusnya mungkin yang Korea tetap nge-remake tapi tetap dengan kultur mereka ya. Jadi kayak misalkan cerita Korea Utara, Korea Selatan ternyata masuk juga gitu ya. Jadi kayak ibaratnya ya what if gitu kalau Korea Utara sama Selatan bergabung. Nah ini adalah perwujudannya gitu. Tapi ternyata masalah politik, ekonomi dan lain-lain nggak stabil. Nah di sinilah si geng Money Heist ini masuk gitu, dan senjangan sosial masih tinggi gitu. Jadi ada motif-motif pribadi juga gitu yang bikin kenapa si geng Money Heist ini ingin ngerampok gitu. Dan kataku ya masih masuk sih gitu, meskipun secara garis besar plotnya hampir sama gitu, tapi dengan add-on si cerita Korea Utara Korea Selatan bersatu tuh ya masuk aja gitu. Ya bagus sih, maksudnya bisa masukin unsur itunya gitu. Dan aku juga suka ya tadi ya, karakternya emang sama semua tapi nggak dibikin terlalu sama juga gitu. Kayak Berlin kan. Emang di sini ya orang asing aja, bukan saudaranya profesor gitu ya. Jadi ya udah aja gitu. Dengan backstory dia yang ngeri gitu ya, di penjara puluhan tahun dari kecil sampai gede. Ya beberapa
adegan ya ada yang dimodif juga ya. Itu kayaknya seru sih. Maksud aku beberapa adegannya ya oke, masih bisa gitu ya dimodif. Walaupun kita tahu sebenarnya sama ya. Apalagi udah nonton versi Spanyol gitu ya. Mereka nggak plak-ketiplak gitu loh. Iya sih, ada yang beda-bedanya juga. Ada yang beda-bedanya. Bahkan di 2 episode terakhir ada kejutan yang lain ya, yang di Spanyol nggak dilakukan gitu ya. Jadi kayak, oke juga gitu ya. Maksudnya ternyata pakai acara ada polisi masuk gitu ya. Sementara kan yang dulu di versi asli nggak sampai gitu gitu. Dan ngomongin topengnya juga menarik sih ya, beda gitu ya. Tapi itu juga aku baca-baca emang topeng yang katanya secara kultur di sana itu topeng orang yang ngejek orang-orang kaya gitu. Jadi kayak spiritnya mungkin masih sama ya. Jadi mereka benci sama kesenjangan sosial dan yang kayak makin kaya gitu ya. Jadi pakai topeng itu gitu. Sama ini mungkin terakhir yang apa? Easter egg ya buat lagu Bella Ciao. Oh iya. Di sini mungkin emang gak nyanyi lagu itu ya. Iyalah. Tapi jadinya Bella Ciao jadi nama kafe ya. Kafenya profesor. Iya, kafenya profesor ya. Kalau dari segi teknis sih aku mungkin sukanya ini kali ya. Mereka bikin kayak ya itu tadi joint economic area ya, zona ekonomi bersamanya kan emang full CG gitu ya. Meskipun yang di luarnya ya si gedung percetakan uangnya kadang kelihatan agak CG gitu ya. Nggak terlalu mulus atau terlalu lama di shotnya, nggak ngerti tuh. Iya sih, CG-nya kelihatan beberapa. Ada beberapa yang kamu bilang dirubah tapi bagus, tapi ada beberapa yang dirubah jadi nggak bagus kalau buat aku ya. Ini kan opini aku ya sebagai penonton. Diubah, bukan dirubah. Oke. Misalnya aja yang waktu profesor ke penghancur mobil gitu. Aku kayak lebih suka yang versi Spanyol karena lebih niat gitu loh. Kalau yang Korea tuh kayak ya udah gitu aja gitu. Benar-benar. Terus kayak ini mau gimana nih? Oh, taunya nyemplung. Terus pas nyemplung padahal kalau aku sih, ya ampun itu gampang nyarinya. Masa nggak dapet sih? Gitu kayak gitu kayak ya kurang nih gitu. Kurang intens kali ya. Yang di Spanyol kan lebih intens kali ya. Pada bagian dia mau ngancurin mobil itu. Terus kalau aku yang kamu bilang tadi ada polisi yang berhasil masuk tuh penyelundup yang lewat lubang angin ya. Somehow aku lebih suka versi Spanyol. Kamu kan lebih suka yang Korea kan. Versi Spanyol tuh ketahuan mereka mau masuk karena si Rio kan hacker sejati ya. Jadi dia tahu wah ada titik-titik apa nih. Jadi kayak ada yang mau masuk gitu. Iya, benar-benar. Wah gini nih, jadi gue tahu. Jadi sama dia diganggu lah supaya dia nggak bisa masuk. Cuman kalau yang Korea itu dia kayak aku punya firasat kayaknya kalau dia begini pasti ada sesuatu yang lain loh gitu. Oh firasat gitu. Jadi kayak profesor kok firasat sih di sini kita nggak ngomongin firasat loh. Ini semua harus terencana dengan baik gitu. Jadi kayak gitu. Iya sih. Kalau bagian itu sih aku mungkin emang sama sih, percaya sih. Iya emang yang ini dia kayak lebih ini aja mengandalkan insting gitu ya. Padahal kan sebenarnya bisa ngulik dari yang tadi ya. Kayak gitu. Rio kan hacker gitu. Bahkan di sini mungkin Rio jadinya kelihatan kayak magabut ya. Iya, kayak kabur-kaburan mulu. Tapi aku suka sih fungsi si polisi itu pas setelah masuk ya. Nah iya. Maksudnya ya ngerti sih, mungkin emang biar kayak gituin kali ya di versi Korea ini. Jadi buat jadi alat bergen juga sama si Inspektur Wujin itu pas ya. Dia masuk ya. Pas dia masuk, jadi lalu juga masuk ngirim polisi gitu, diem-diem gitu. Jadi kan ngambil simpati publik juga gitu. Jadi bagian itunya tercapai sih. Tapi emang pas bagian mereka masuk terus nggak ketahuan dengan cara teknis itu kayak ya terlalu gampang aja ya. Kalaupun ada yang dirubah, aku sih harapannya tadinya adalah yang jadi Arturito versi Korea mati. Gitu kan lebih seneng gitu ya. Ini tuh ya nggak juga, tetap. Jadi tapi at least dia tetap nyebelin ya, bagus. Parah sih. Bagus sih, Ya, maksudnya. itu terbaik. Remake yang sangat otentik gitu ya. Yang versi Spanyol nyebelin, yang ini juga Ini nyebelin banget sama banget gila. Sama-sama suka nyuruh orang, dia yang nggak mau terlibat ya, itu. Sama itu bagus sih. Yang jadi si direktur itu lah, direktur bank itu. Mukanya yang juga ngeselin loh. Kayaknya diem aja ngeselin. Balik lagi ke yang tadi, selain enak dilihat, itu bisa jadi kelebihan dan kekurangan juga ya sebenarnya. Soalnya gini loh, di sini tuh kayak fashion banget. Aku kayak nggak gini deh. Iya benar sih. Kalau misalnya yang di Spanyol kan semua baju sama, ya sesimpel itu. Kalau di sini tuh ada yang dimodif, kayak Nairobi pakai baju asimetris atau Denver digunting ini. Jadi kayak, ya ampun lu masih mentingin kayak gitu. Jadi kayak, aduh itu kayak males aku ngeliatnya. Harus lah, kan mereka fashionable. Entah kenapa aku terganggu sama alisnya sih. Itu nggak tahu, mungkin itu emang
trennya kali di sana. Iya sih, aku paham ya. Cuma Denver sebagai preman, dia punya alis yang sangat bagus ya pun. Kayaknya bagusan alis dia dari aku. Atau profesor. Pendekar. Ganteng banget sih dia. Alisnya tuh sempurna, tapi nggak cocok jadi preman. Terus kayak profesor yang kalau di Spanyol tuh kayak kikuk gitu loh. Profesor yang itu tuh kikuk, nergik gitu-gitu. Dan di sini dia alisnya bagus banget. Aku sih lupa ingat yang versi Spanyol itu Sandra-Sandranya make up atau enggak. Cuman yang jelas waktu aku nonton Spanyol aku percaya itu Sandra dan nggak ada gangguan sama sekali buat mata aku. Cuman di sini Sandranya tetap pakai lipstick berhari-hari dan masih glossy banget. Terus rambutnya masih on banget, eyeliner masih on banget. Itu tuh agak mengganggu sih sebenarnya. Kan mereka kantor bawa ini blower make up. Dia lagi di Sandra, tolong. Kan ada waktu buat mandi. Tapi nggak dan itu aku sumpah aku kayak. Iya. Kalau Spanyol mungkin lebih kelihatan realistis kali ya, karena mungkin berhari-hari di dalam situ kan. Dekil gitu berminyak gitu. Soalnya seingat aku Monica juga out-outan banget ya di Spanyol. Di sini sempat out-outan, aku suka tuh pas dia pucat. Abis itu. Iya kan boleh mandi. Abis itu cantik banget, rambutnya langsung belum mateng lagi. Itu kayak aduh. Sama Denver disisirin. Sebel banget loh. Ya bisa jadi kelebihan dan kekurangan sih benar gitu. Iya. Mungkin bagi kalian kerasa kayak iya sih ngerti Korea emang mentingin looks tapi mungkin bisa lebih realistis atau gimana kali ya kalau lu disekap berhari-hari gitu. Dan cuman harus kerja, nyetak duit, makan, tidur, ngegali gitu. Mungkin lu nggak harus kelihatan selalu on ya gitu. Iya. Nairobi adalah salah satu karakter yang aku suka di Spanyol, tapi di sini aku kayak kurang karena nggak tahu ya, dia tuh menyeringai mulu nggak sih? Aku tahu dia baik, tapi agak ganggu terus-terusan soalnya. Iya. Ininya ya, beda stylenya kali ya. Iya, kalau yang di Spanyol ya seperlunya aja, lu baik, lu ketawa, senyum, tapi ya kalau galak ya galak gitu. Jadi kayak kalau di sini tuh kayak nyengir aja terus. Menurut aku di sini agak kurang heboh ininya, event perampokannya. Soalnya kalau di sini tuh aku ngeliatnya kayak agak sepi. Dari segi sandranya kurang banyak, warganya kurang banyak yang di luar itu loh. Bahkan di kafe cuman berdua aja terus aku kayak sempat mikir, oh mungkin menurut mereka persatuan Korea Utara dan Korea Selatan lebih penting daripada perampokan kali. Jadi kayak nggak penting buat warga gitu kali ya. Jadi oke lah, cuman kayak agak sepi aja kalau buat aku. Iya sih. Karena udah tahu ceritanya gimana sebenarnya ya, kalau ngomongin yang mengejutkan cuman yang tadi aja, yang terakhir ya, yang polisinya jadi alat gitu buat negosiasi lagi gitu kan. Sama mungkin aku suka gimana elemen Korea Utara sama Korea Selatan terus dipakai ya, bukan cuma soal penyatuan gitu ya. Di dalam gedung pun Berlin bisa memecah belah gitu ya, yang Korea Utara di sini, Korea Selatan di sini gitu. Itu bagus sih. Jadi maksudnya unsur unsur kulturalnya terus ada gitu loh, jadi hambatan gitu. Jadi kan saling mencurigai gitu ya. Ada nggak sih saling mencurigai yang di Spanyol dulu? Jadi provokator sama si... Iya, sama si direktur kan. Iya, ada. Soalnya kan ada pemberontakan kalau di season 1 yang itu. Sampai lolos 16 orang kan dulu. Nah, ini kan nggak ada di sini. Nah iya, makanya di sini tuh ya masih masuk juga sih. Bahkan ketika diprovokasi juga orang Korea Utaranya sebel kan sama si direktur ini. Bangsat gitu. Itu seru, jadi maksudnya jadi kayak sebel, ya, berani. Iya, jadi kayak apa namanya? Oh oke gitu, unsur kesukuannya itu jadi berpengaruh gitu sama cerita. Profesor mau ngancurin mobil ya, kayak terlalu action aja gitu, action yang kayaknya buang-buang waktu sih kalau gue ya. Mendingan dibikin pinter aja gitu profesornya ya. Kan kalau di Spanyol tuh kelihatan pinter karena dia udahlah gue jadi orang gila gitu ya. Kencing-kencing ya. Iya, karena dia mikir mungkin gue nggak bisa kalau kebut-kebutan sama polisi kalah gitu kan. Pasti, bener, jadi kan? gitu kan. Kalau di sini ya dibikin ngeng gitu, kebut-kebutan aja gitu. Sampai nungguin gimana nih orang mepet banget. Soalnya mepet banget kan, gila gimana cara lolosnya gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau kita kasih skor dulu berapa nih untuk season 1 tapi baru setengah dari Manis Korea. Season 1 part 1. Iya. Sebenarnya ini masih menyenangkan sih buat aku. Cuman emang kalau kita nonton Spanyolnya, buat aku sih bagus banget. Terus kalaupun ada remake, aku pengen minimal tuh sama lah, atau lebih bagus lah ya. Jadi aku ekspektasi aku tuh udah tinggi. Aku menanti-nanti banget sih sebenarnya. Cuman ini masih seru. Aku suka, masih penasaran juga karena ada beberapa yang beda.
Jadi aku kasih 7,2 Asik. per 10. Mantap. Kalau aku 7 aja. Emang karena baru setengah juga ya, belum full gitu kan semua. Dan ya itu emang bener sih. Kalau udah nonton yang Spanyol pasti akan terus membandingkan. Iya benar. Aku baca beberapa kalau orang yang udah nonton Spanyol bakal sebel banget sama yang Korea. Cuman aku sih nggak sebel banget, cuman jadi kayak gitu loh. Tapi nggak tahu sih kalau yang belum nonton Spanyolnya sama sekali gitu ya. Nah, pada suka. Nonton ini langsung gimana? Pada gitu suka, nah, pada suka. Kebanyakan pada suka. Iya, itu dia. Coba komen ya. Gimana buat kalian yang udah nonton versi Spanyol nonton ini, terus yang belum sama nonton versi Spanyol sama sekali, terus nonton ini tiba-tiba gitu ya. Atau mungkin cobain aja udah nonton ini, nonton lagi yang Spanyol, ya kan? Yang belum nonton gitu. Yang jelas di sini adegan enak-enaknya dikit gitu aja lah. Ya kan? Penting ya. Penting lah. Dikit kok yang itu juga. Oh gitu. Cuman ada ini sih, ada bagian payudara kelihatan. Si anaknya duta besar, aku masih inget banget dia. Soalnya dibuka gini loh, seret gitu. Bahaya guys. Ya udah, jadi pengen nonton Spanyol lagi. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk apa aja? Jangan lupa like, komen, lupa share juga, terus follow Instagram dan Twitter Snackclip juga. Dukung Snackclip di Saweria, beli kaosnya juga bisa, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa nonton konten-konten original Snackclip lainnya ya. Iya, ruang casting ya. Yoi, dan ya udah sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.